got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Halo, perkenalkan nama saya Novita Cerlianduru, NPM 2304-20008 dari kelompok 4, membahas tentang dinamika partikel. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita ketahui yaitu pengertian dinamika partikel, yaitu yang membahas tentang hukum-hukum gerak gaya-gaya yang bekerja pada partikel, serta hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Salah satu konsep penting dalam dinamika partikel adalah hukum gerak Newton. Keduanya yaitu mengetahui berbagai hukum Newton tentang gerak. Hukum gerak Newton adalah seperangkat 3 prinsip yang menggambarkan hubungan antara gerakan suatu objek dan gaya yang bekerja padanya. Prinsip-prinsip ini dinamakan sesuai dengan nama Isaac Newton yang mengusulkan mereka pada awal abad ke-18. Hukum-hukum ini adalah dasar dari mekanik klasik dan masih banyak digunakan saat ini untuk memahami dan memprediksi gerakan objek di berbagai skala, dari partikel subatomik hingga galaksi yang jauh. 3 hukum gerak Newton adalah yaitu hukum gerak Newton yang pertama atau hukum inersia, merupakan objek yang diam akan tetap diam dan objek yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, kecuali ada gaya Newton yang bekerja padanya. Ini berarti bahwa objek cenderung terus bergerak lurus ke depan atau mundur atau berputar di tempat, kecuali ada gaya yang mengganggu gerakannya. Kedua yaitu hukum Newton 2 atau percepatan. Percepatan suatu objek adalah hasil dari gaya yang bekerja padanya dibagi dengan massa objek tersebut. Dengan kata lain, percepatan suatu objek meningkat ketika gaya yang bekerja padanya meningkat dan menurun. Ketika massa objek tersebut meningkat, hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya dan percepatan dan dapat digunakan untuk menghitung satu dari kedua variabel tersebut jika nilai lainnya diketahui. Nomor 3 yaitu hukum Newton 3 atau aksi dan reaksi, yang disebut sebagai untuk setiap aksi dan reaksi sama besar dan berlawanan arahnya. Ini berarti bahwa ketika dua objek saling berinteraksi, mereka akan mengalami gaya yang sama besar dan berlawanan arahnya. Misalnya, jika satu objek mendorong objek lain, objek kedua akan mendorong objek pertama dengan gaya yang sama besar dan berlawanan arahnya. Saya Adriano Huta Barat, NPM 2304-20007 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Saya akan menjelaskan mengenal berbagai jenis gaya yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan suatu objek dan menahan objek tersebut dari bergerak melintasi permukaan. Gaya normal diperkirakan oleh teori mekanika kuantum yang merupakan teori fundamental dalam fisika modern. Gaya normal diperkirakan oleh interaksi antara partikel-partikel seperti elektron dan proton yang membentuk inti atom. Kemudian yang kedua gaya berat. Gaya berat adalah gaya besar, gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa. Hampir setiap benda memiliki massa. Massa adalah identitas benda yang tidak berubah. Kemudian yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan yang bergerak relatif berlawanan antara permukaan lantai dan balok. Terdapat adhesi permukaan. Hal ini yang menyebabkan mengapa balok terasa lebih berat didorong pada saat sedang diam dibandingkan ketika sudah mulai bergerak. Kemudian yang keempat, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya pada suatu benda pada lintasan melingkar yang membuat benda tetap bergerak pada lintasan tersebut. Ia selalu mengarah ke pusat dan besarnya konstan berdasarkan massa benda, kecepatan tangensialnya, dan jarak atau jari-jari benda dari pusat lintasan melingkar. Kemudian penerapan hukum Newton dalam dinamika partikel. Yang pertama, benda yang bergerak di atas bidang datar. Ketika suatu objek di atas bidang datar, gaya yang bekerja padanya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada semua objek dengan massa, menarik mereka satu sama lain. Gaya ini diperkirakan oleh hukum gravitasi Newton
yang menyatakan bahwa setiap objek dengan massa akan menarik setiap objek lain dengan gaya yang proporsional dengan hasil kali massa kedua objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Ketika objek bergerak di atas bidang datar, gaya gravitasi akan bekerja pada objek tersebut, menariknya ke arah pusat bumi. Gaya ini akan menyebabkan objek bergerak lurus ke depan atau mundur, tergantung pada massa objek dan jaraknya dari pusat bumi. Gaya gravitasi juga akan menyebabkan objek berputar di tempat, jika ada gaya yang bekerja padanya. Secara ringkas, ketika suatu objek bergerak di atas bidang datar, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Gaya ini diperkirakan oleh hukum gravitasi Newton dan akan menyebabkan objek bergerak lurus ke depan atau mundur, tergantung pada massa objek dan jaraknya dari pusat bumi. Benda yang bergerak pada bidang miring. Ketika suatu objek bergerak di atas bidang miring, gaya yang bekerja padanya adalah gaya gravitasi normal. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada semua objek dengan massa menarik mereka satu sama lain. Gaya ini diperkirakan oleh hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap objek dengan massa akan menarik setiap objek lain dengan gaya yang proporsional dengan hasil kali massa kedua objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Ketika objek bergerak di atas bidang miring, gaya gravitasi akan bekerja pada objek tersebut, menariknya ke atas pusat bumi. Gaya ini akan menyebabkan objek bergerak lurus ke depan atau mundur, tergantung pada massa objek dan jaraknya dari pusat bumi. Gaya gravitasi juga akan menyebabkan objek berputar di tempat jika ada gaya yang bekerja padanya. Selain itu, gaya normal juga akan bekerja pada objek tersebut, menahan objek tersebut dari bergerak melintasi bidang miring. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan suatu objek dan menahan objek tersebut dari bergerak melintasi permukaannya. Gaya ini diperkirakan oleh teori mekanika kuantum dan dapat ditemukan pada berbagai skala, dari partikel subatomik hingga galaksi yang jauh. Secara ringkas, ketika suatu objek bergerak di atas bidang miring, gaya yang bekerja padanya adalah gaya gravitasi dan gaya normal. Gaya gravitasi diperkirakan oleh hukum gravitasi Newton dan akan menyebabkan objek bergerak lurus ke depan atau mundur, tergantung pada massa objek dan jaraknya dari pusat bumi. Gaya normal diperkirakan oleh teori mekanika kuantum dan akan menahan objek tersebut dari bergerak melintasi bidang miring. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.